Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebagai berikut. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Tiara Elvira, Cindy Widayati Jusan, Selni Zahara, dan Khairatulisa. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang, ataupun input faktor-faktor produksi tersebut adalah menjadi harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Berikut ada peranan harga atau mekanisme harga. 1. Pengaruh terhadap keputusan konsumen dan pembelajaran penghasilannya untuk barang-barang kebutuhannya. 2. Pengaruhnya terhadap keputusan dan produsen dalam menentukan tingkat output yang dihasilkan dan tingkat serta kombinasi penggunaan input-input untuk menghasilkan tingkat output tersebut. Sumber pendapatan secara singkat, income seseorang warga yang masyarakat ditentukan oleh A. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu, warisan atau pemberian, harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. Penawaran dan kurva permintaan. Penawaran dan permintaan dari masing-masing produksi ditentukan oleh faktor 1. Tanah atau lokasi, 2. Modal, 3. Tenaga kerja, 4. Kepengusahaan atau entrepreneurship. Kurva permintaan pada umumnya menurun dikarenakan 1. Perubahan harga akan merubah pendapatan real pembeli yang akan mempengaruhi permintaan. 2. Perubahan harga berubah kepuasan relatif dan mengkonsumsi barang itu kalau dibandingkan dengan barang lain. Permintaan kurva menurun. 1. Harga faktor produksi yang lebih tinggi akan menaikkan barang yang dihasilkan. Harga barang naik, maka permintaan berkurang. 2. Pergantian faktor produksi mahal ke faktor produksi yang relatif murah. 3. Berlebihnya faktor produksi. Persoalan faktor produksi. 1. Bagaimana meminimumkan ongkos. 2. Bagaimanakah memaksimumkan produksi dengan menggunakan pengeluaran atau biaya tertentu. MPPC sama dengan MPPL ongkos minim. MPPC berbanding MPPL modal lebih besar digunakan. MPPC lebih besar MPPL tenaga kerja lebih besar digunakan. MPP per rupiah dari modal sama dengan MPPC dibagi PC. MPP per rupiah dari tenaga kerja sama dengan MPPL L dibagi PL. Penawaran dan kurva permintaan. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. Upah uang adalah jumlah yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dipergunakan untuk membeli barang atau jasa kebutuhan dari pekerja tersebut. Untuk menghitung upah real pekerja bisa ada di kolom ini ya. Bentuk pasar tenaga kerja. 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna di mana perusahaan dan tenaga kerja tidak ada persatuan. 2. Pasar tenaga kerja monopsoni di mana suatu pengusaha merupakan pengguna tunggal dan jasa tenaga kerja yang ditawarkan. 3. Pasar tenaga kerja monopoli di mana para pekerja membentuk kesatuan dalam menawarkan jasanya. 4. Pasar monopoli bilateral di mana pengusaha sebagai pemakai tunggal tetapi mereka mempunyai kesatuan untuk menentukan harga. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja dan perbedaan upah. 2. Perbedaan jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Pendapatan faktor-faktor produksi lain atau sewa bunga dan keuntungan. 1. Sewa ekonomi adalah harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlahnya penawaran tidak dapat ditambah. 2. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan adalah proses sewa yang pada akhirnya dapat dirubah sebagai faktor produksi. Sedangkan bunga adalah pembayaran atas modal yang pinjam dari pihak lain yang dinyatakan presentasi dari modal yang dipinjam. Produktivitas modal. Investasi adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk atau memiliki barang-barang modal baru untuk produktivitas. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto, yaitu setelah dengan penyusutan modal yang digunakan. Contoh soal, apabila suatu perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, biaya produksi yang dinyatakan sebagai C sama dengan 150 ditambah 2Q, di mana C adalah biaya tetap adalah 150. Jika harga per unit adalah 50, berapa jumlah yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal? Berapa besar laba maksimal? Sekian materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.